periode utangnya, atau minta bunganya diturunkan, atau ada kemudahan ini itu dan lain sebagainya, atau ada juga yang minta ditambahin modal supaya bisa muter lagi dulu dan nanti dibayar lagi. Itu namanya structuring, guys. Oke. Ya, thank you, Melvin. Ya kok, gak apa kok. Aku coba berterjemahkan bahasanya ke teman-teman ini. Nah, pada waktu itu, aku mau tanya kok. Aku pribadi mungkin ada teman-teman yang relate juga atau teman-teman yang merasakan hal yang sama. Buat aku, membaca trading itu atau membaca grafik ya, karena tadi dibilang technical analysis. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu pernah dengar technical analysis itu pendekatan untuk menganalisa sebuah produk, katakanlah kayak saham atau tadi yang disebut valuta asing atau forex dan lain sebagainya. Itu pendekatannya menggunakan grafik dan ada dasar yang menurutku itu statistik. Jadi ilmu statistik, average, moving average dan lain sebagainya itu istilah-istilah di statistik. Nah, buat aku Kotomi, itu tuh setengah mati. Karena buat orang lihatnya grafiknya kayak orang-orang tuh gambar-gambar gitu, gambar-gambar seenaknya gitu. Itu tuh beneran atau apa ya? Karena buat aku pusing banget kok baca buku 5 buku tuh membuat pusing gitu. Wah makin pusing gitu. Makin banyak buku makin pusing. Jadi kalau kamu sendiri gimana? Memang gini. Jadi pada dasarnya pada waktu kita masuk ke dunia trading ya, pada dasarnya analisa yang umum dipakai itu kan ada 2. Analisa fundamental, satunya lagi analisa teknikal. Nah, saya selalu ingatkan teman-teman kalau yang mau trading nih, misalkan nih ya, anggap aja nih, kita hari ini bukannya ikut YouTube Melvin nih, bukan YouTube-nya Finansialku, tapi tiba-tiba saya ajak ke medan perang. Kira-kira nih, ya, teman-teman yang hadir di YouTube, kalau hari ini saya ajak ke medan perang, kira-kira siapa yang yakin akan kalah? Saya yakin semua yakin akan kalah. Karena rencananya kita mau lihat webinar kok jadinya ke medan perang kan gitu kan. Nah kalau ditanya mengapa kita yakin akan kalah? Kalau menurut Melvin, kenapa yakin akan kalah? Nggak ada preparation, nggak tahu persiapan. Betul kan? Nggak ada senjatanya, nggak ada persiapan kan begitu. Betul. Nah tapi kalau sekarang misalkan kita sudah diberitahu, oke, kita akan ke medan perang ya. Nanti di medan perangnya itu ada macam-macam nih. Nah, kita dibawain senjata semua gitu. Jadi diomongin, oke, ini ya kalau musuhnya ada banyak, jauh, kita pakai senjata yang ini. Kalau musuhnya dekat, kita pakai senjata ini. Sudah diomongin gitu. Lalu senjatanya sudah kita bawa semua, kita pergi ke medan perang. Kira-kira masih kalah atau bisa menang? Bisa ada peluang menang, lebih siap. Tapi kalau kita nggak tahu caranya masang pelurunya, lupa notebook ya. Ya kan? Jadi ya itu ibaratnya kita punya teknologinya, laptopnya ada, lalu aplikasinya ada, di dalam aplikasi itu sudah banyak tools untuk technical analysis dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu cara pakainya, ya salah lagi kan gitu. Ya banyak ruginya, banyak salahnya. Tapi yang ketiga, kita sudah diajarin benar-benar nih, ini ya cara isi peluru begini, udah diajarin semua, berangkat, masih kalah juga. Nah itu kenapa? Nah ini yang saya perhatikan, pada waktu kita nggak biasa ke medan perang, lalu kita benar-benar ke medan perang, tiba-tiba ada bom meledak di dekat kita, itu jantung langsung kaget, langsung pikirannya kacau, semua yang dipelajari hilang, kan gitu. Ini kok yang barusan kok ngomongin itu tuh benar-benar relate nih guys. Dulu ya kok ya. Kalau aku waktu SMA, waktu kuliah nih kok. Waktu ketemu sama cewek, aku tuh nggak bisa ngomong sama perempuan kok. Kalau ketemu perempuan itu tuh mukaku tuh merah banget, kayak tomat, ketahuan banget gitu. Saking malunya. Terus ya kok ya, aku ngobrol sama temanku yang paling playboy di kelas, minta diajarin gimana caranya ngomong sama perempuan. Bayar pakai traktir makan seminggu. Oke, diajarin kok. Dari A sampai Z gitu. Kalau misalnya diajarin, teman-teman mungkin pernah relate ya. Kalau misalnya ya, Vin ya, pasanganmu ngomong ini, kamu jawabnya kayak gini. Udah, kalau kamu mau memperkenalkan diri, caranya gini. Kalau mau minta nomor telepon, mau ngajak makan keluar, mau ngajak ke bioskop, caranya gini. Diajarin semua. Ada role play itu latihan sama temanku. Iya. Begitu hari H kok.
ketemu sama pasangannya perempuan ya, mukanya langsung merah keluar. Bubar. Nggak bisa ngomong. itu yang barusan Koko bilang kan, nggak kayak apa namanya, metodenya ngerti, tapi ternyata ininya aku nggak kuat gitu, kayak betul. mindsetku apa ya, cara berpikirku aku masih deg. Iya. Nah itu kalau di pasar trading, nah yang istilahnya bom meledak di dekat kita itu ya, misalkan tiba-tiba ada berita keluar, ntar tiba-tiba ada kejadian apa, nah lalu membuat kita ini sampai lupa semua nih, meskipun kita sudah tahu gitu loh. Nah itu tuh yang penting waktu kita trading. Ya, bom meledaknya kalau aku adalah, Vin mau ngapain, bingung ya. Jadi kita sudah belajar macam-macam alat analisis, tapi akhirnya lupa, akhirnya apa, ngawur lagi kan gitu kan, tindakan-tindakannya. Nah itu yang bahaya. Nah itu pengalaman yang penting itu. Kalau Koko sendiri dulu gimana kok? Langsung cuan nggak sih? Tuh, ya itu. Kalau misalkan kita bicaranya waktu saham pertama kali cuan ya, tapi setelah cuan lalu kena 98 krisis ya hancur gitu kan. Nah, lalu waktu saya mencoba masuk di dunia perdagangan valuta asing ya sama. Kita coba ada cuan juga ada ruginya gitu. Nah, lalu bedanya begini. Kalau kita transaksi di pasar saham Indonesia itu kan boleh dikata kebanyakan orang itu hanya bisanya buy dulu. Buy, beli saham tertentu, lalu harganya naik, baru kita jual gitu kan. Nah kalau kayak terjadi krisis moneter, di mana saham itu turun semua, paling bagus orang itu cuma nggak rugi. Yaitu kalau dia nggak pegang posisi, lalu harganya turun, dia nggak rugi. Udah itu sudah paling bagus kan gitu. Nah kalau di pasar falas itu bisa dua arah gitu. Ya. Ini pada waktu itu yang paling parah dari harga 700 perak, uangmu turun tinggal 200-an itu indeksnya tuh. Ya, 200 perak. Ya. Tapi ya kok ya, jatuh-jatuhnya dari 700 ke 200 lebih parah yang di sini sih kok. Yang 2007 ke 2008 itu 2800 tinggal 1100 tuh. Ini tinggal di sini ya. Kalau sudah ada yang kemarin yang jatuh di sini. Iya. Nah, kalau dari Koko sendiri pada waktu itu apa yang Koko lakuin kok? Ketika bubar semua, udah minus semua, Koko belajar trading dari buku itu buku apa? Terus Koko gimana cara belajarnya? Ya, jadi pada waktu saya mulai masuk di dunia ini falas ya, kebetulan saya kotak-katik Reuters terminal ya, terminalnya Reuters itu. Nah di sana itu saya coba pelajarin analis itu, kasih rekomendasi apa. Nah pada waktu itu juga namanya internet ini yang di Indonesia masih cukup langka gitu ya. Nah cuman kebetulan ada salah satu analis yang saya lihat bagus itu, ada alamat emailnya, lalu saya coba email. Saya kontak email gitu, nah lalu dia rekomendasi, oke, kalau kamu benar-benar serius mau belajar technical analysis, ini ada buku-buku nih. Nah waktu itu langsung saya beli semua, waktu itu ya belinya melalui Amazon ya, di Indonesia buku-buku gini kan jarang ada. Jadi beli dari Amazon, dari Amerika dikirim semua, ya udah itu coba kita pelajarin, dan ternyata buku-buku itu menurut saya bagus, dan boleh dikata teori-teorinya technical analysis ini cukup sederhana sebenarnya gitu, dibandingkan fundamental di mana orang harus relate-nya itu terlalu luas gitu. Kalau kita technical kita benar-benar bisa sempit gitulah. Kita nggak perlu terlalu melebar kanan kiri gitu. Kok aku tahu sih ini 20 tahun yang lalu. Koko buku apa kok? Salah satunya yang masih Koko ingat kok. Yang saya suka itu bukunya Steve Nissen untuk candlestick, yaitu Beyond Candlestick judulnya. Itu covernya warna merah gitu. Nah waktu itu saya dulu belinya juga karena kebetulan saya kuliah itu lulusannya mungkin ya termasuk berprestasi gitu ya. Nah itu saya dapat beasiswanya ya saya belikan buku itu tuh waktu itu. Ya Beyond Candlestick gitu. Nah ini betul warnanya merah ini. Nah kalau yang kedua ini adalah buku pertamanya Steve Nissen. Nah kalau Steve Nissen sendiri ini julukannya Father of Candlestick karena dia yang bawa teorinya candlestick ke dunia barat. Sehingga ada bahasa Inggrisnya, kalau enggak bukunya bahasa Jepang nih pertama, dan kalau bahasa Jepang saya angkat tangan juga nih Vin. Oh jadi candlestick itu aslinya dari Jepang ya? Kayak beras itu? Iya. Oke, jadi selain buku ini apalagi kok yang Koko pelajari waktu itu kok?
Punyanya John Murphy juga bagus. Jadi technical analysis John Murphy gitu aja. John Murphy. Ini kitab suci ya, kitab sucinya para trader katanya bilang. Ini Bible-nya para trader dulu dibilangnya gitu kan kok. Iya. Gara-gara lengkapnya dia kan. Aku baca buku ini juga kok. 2 buku itu aku baca. Ya, ini bagus juga. Lalu ada juga Martin Pring, tapi menurut saya sih technical analysis ini sama yang punyanya Steve Nissen sudah cukup oke menurut saya sih. Ini kan Martin C. Pring ini ya? Ya, betul, Martin Pring. Ya, oke guys. Itu kamu cari kalau kamu mau cari di PDF-nya banyak banget di online. Tadi aku lihat dari Amazon. Pasti sudah banyak nih. Kalau sekarang sih sudah banyak yang available lah ya, file-file PDF gituan ya. Kalau dulu kan nggak ada, jadi ya kita beli fisik dari Amazon gitu. Kok, aku mau nanya. Ya. Income seorang profesional trader. Nggak usah exactly, tapi kurang lebih angkanya satuannya ratusan juta setahun. Satuannya miliar. Harusnya lebih lah ya. Kalau Koko satuannya udah di M setahun dari trading. Ya ada lah. tidak mau ngomongin. Oke. Kok. Tapi pertanyaanku gini deh, karena kita semua masih baru kan di trading. Aku pun nggak trading, makanya jadi teman-teman ya jujur nih ya. Aku tuh mengira pertama tuh trading itu cuman ngabisin waktu, karena buat aku beneran itu sulit banget buat aku memahami. Sampai suatu ketika kita tuh ngobrol ketemu sama Kotomi, kita pertemu kali itu di tempat CP ya, Central Park atau di Plaza Senayan waktu itu ya. Di mana ya, waktu itu kita ketemu di PP ya, PP. Science City ya, salah semua, di Jakarta aja itu, Science City. Udah ngobrol-ngobrol, jadi aku tahu ternyata kalau trader itu, beneran profesional trader, itu ya segitu penghasilannya. Dan maksudnya tuh M-nya, walaupun ini nanya nih, persenannya aja berapa. Nah, seorang profesional trader, menurutku nih ya, kalau investor itu bisa untung 100%. Multi-bagger tuh bisa. Tapi aku yakin kalau trader satuannya bukan ratusan persen sih. Masih puluhan sih mungkin. Kalau aku dari berapa kok? Jadi begini ya, yang penting juga itu alokasi aset dari kita pribadi ya. Jangan sampai 100% dimasukkan untuk ini saja. Nah itu tuh saya nggak setuju. Jadi harus dialokasikan. Jadi return kita ini cukup terdiversifikasi gitu. Jadi yang seringkali kita paham kan jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Ya, itu saya setuju sekali. Karena apa? Namanya kita trading itu tidak pernah 100% benar. Jadi kadang-kadang ada waktunya kita salah. Nah, yang penting apa? Kalau sebagai profesional trader, kalau salah kita harus berani mengakui bahwa kita salah. Nah, caranya bagaimana? Ya udah, posisi yang salah itu kita cut loss. Dan ini yang jujur ngomong, saya lihat 25 tahun pengalaman, itu nggak gampang untuk dilakukan. Banyak sekali orang pada waktu posisinya salah, dia menyalahkan pasar, bukan mengaku bahwa dia yang salah. Karena kita harus pegang prinsip bahwa market is always right, gitu loh. Kalau market is always right, berarti kalau kita yang salah, ya kita harus ngaku, oh ya kita salah, jangan kita nyalahkan pasar, gitu. Nah, itu penting. Nah, tentu saja, kalau bicara sama persentase, saya setuju sama Melvin, ya, tergantung juga dari berapa nilai yang kita cadangkan. Tapi kalau jadi contoh begini nih, Vin. Contoh ya. Kalau misalkan kita bicara, saya mau beli emas nih, misalkan, saya mau beli emasnya 1 kilo misalkan ya. Nah, kalau 1 kilo ini anggap harga emas 800.000 per gram, berarti kan perlu uang 800 juta. Iya. Nah, kalau misalkan kita bicaranya ini sebagai investor yang tradisional, maka kita kan bayar 800 juta, emasnya LM 1 kilo kita pegang, simpen, selesai, kan gitu kan? Nah, misalnya modalnya kita berapa? 800 juta, kan gitu. Nah, lalu kalau misalkan harga emasnya naik jadi 1 juta per gramnya, berarti kan nilai 1 kilo jadi 1 M. Berarti kalau dari 800 juta menjadi 1 M, kita ada keuntungan 200 juta. 200 juta ini berarti kita profit 25%, kan begitu, dari modal 800. Betul ya? Nah, sekarang kalau kita mau beli emas 1 kilo ini menggunakan
menggunakan produk-produk derivatif, nah ini kan nggak harus menyiapkan uang 800 juta nih. Oke, gini, jadi kok mau kasih lihat contoh, boleh silahkan kok. Enggak, maksudnya gini, jadi kalau misalkan kita 800 juta ini sekarang menggunakan derivatif, nah katakanlah saya cuma bayar 30%, 240 juta gitu kan, berarti modal kita 240 juta nih. Nah pada waktu kita harganya naik jadi 1M, profitnya tetap 200 juta, tapi modal kita yang disiapkan 240 juta kan gitu. Nah otomatis persen. Misal tadi belinya ya teman-teman tadi di uang itu sekilo ya 1000 gram kan? Iya betul. Ya kok kita ngomong biasa 1 gram 2 gram, kok ngomong 1000 gram, makanya aku ketawa. Kok jauh ya? Harganya awalnya modalnya berapa? Harganya 800.000 per gram. Harga, oke, nih biar teman-teman kebayang. Kita biasa ngomongin 1 gram 2 gram gampang, ini satuannya 1000. 800.000 per gram itu ya harga ya. Ya, sebentar, aku kasih titik koma gini aja ya. Nah, ya. Rp per gram, oke. Ya. Berarti ini harganya 800 juta, oke. Betul. Udah harga naik. Lalu gitu harga naik, ya, jadi 1 juta per gramnya. Oke, jadi sekarang aku punya jadi nilainya 1 miliar. 1 miliar, untung. Betul. 200 juta rupiah gitu. Betul. Berarti kalau secara modal, modalku berapa? 800 juta kan? Betul. Berarti ya 20%. 5%. 25%. Ya, oke. Nah, ini kan kalau kita bicara secara tradisional. Nah, kalau kita sekarang bicaranya ini menggunakan produk derivatif, transaksi kita juga sama, 800 juta, bedanya modal kita ini nggak nyiapkan 800 juta, tapi kita cuma kasih misalkan 30% gitu. Oke, ini modalnya 30%. Iya. 30% dari apa, Bu? Dari 800 juta. Oke. 30% dikali 800 juta. 240 juta. Ya, nah pada waktu harga emasnya naik ke 1 juta, berarti kan kita ada keuntungan tetap 200 juta nih. Ya. Nah, tapi modal kita kan cuma 240 nih. Ini hitungannya tetap dikurangi 800 juta ya kok ya? Iya dong, kan transaksi kita itu kayak beli emas 1 kilo, tapi modal kita aja yang 240 kan gitu. Oke, terus? Jadi persentase keuntungannya kan dibagi 240 juta gitu kok maksudnya? Iya, betul. Nah, ini kan jadi keuntungannya 83%. Nah, kalau kita bicara dalam dunia trading yang benar-benar di pasar derivatif, modal kita itu malah jauh di bawahnya 30%. Kurang lebihnya cuma 2%, 5% gitu. Anggap deh kalau modalnya 5%, nah coba Melvin bisa bayangin kan, kalau sekarang modal 40 juta, untung 200 juta, keuntungannya 500% kan gitu. Nah, jadi kalau bicara ditanya persentase keuntungan ini dilihat dari yang mana? Nah, ini masing-masing investor beda-beda ya. Kalau dia benar-benar mau strict, ya dia ngambil dari patokan yang 40 jutanya aja modalnya. Gitu. Tapi kalau saya pribadi, biasanya termasuk dana yang cadangan pun ya harus kita perhitungkan. Nah, dana yang cadangan itu yang misalkan tadi 30%. Karena 30% ini kan ibaratnya untuk menjaga kemungkinan emas turun 30% gitu. Nah, kalau contoh sekarang emas harganya 800.000 per gram turun 30%, berarti harga emas ini harus turun ke 500 ribuan nih. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita lihat kira-kira bisa nggak ya turun sampai 500 ribu. Kalau misalkan emas ini kelihatannya nggak mungkin lah turun sampai 500 ribu, ya berarti kita cukup siapin modalnya cuma 240 juta aja kalau kita mau beli 1 kilo. Gitu. Aku lagi dipahami kan?
Ya, aku lagi mencerna. Tadinya dari untung 25% jadi 83% ya. Cukup termasuk Betul. gede ya, karena modalnya kecil Iya. ya. Iya, betul. Oke. Nah, lah 70%-nya siapa yang ngemodalin kok? Jadi memang kalau kita di dunia derivatif, itu tradingnya itu semua menggunakan leverage. Jadi leverage ini seringkali orang mengatakan ini kayak pedang bermata dua nih. Betul, saya setuju. Kalau kita nggak bisa kelola, ya bisa berbahaya. Tapi kalau kita bisa tahu persis karakteristiknya, risikonya, potensinya, oh itu malah sangat menguntungkan. Ini contoh nggak usah jauh-jauh. Kalau kita perhatikan Bursa Efek Indonesia nih contoh ya, 2 minggu sebelum penutupan tahun, dalam 7 tahun terakhir, itu IHSG kita itu selalu naik. Gitu, 2 minggu terakhir. Jadi ibaratnya nih, misalkan tanggal 15 Desember beli, tanggal 31 Desember dijual, misalkan, itu 2 minggu saja, itu ternyata IHSG itu naik. Nah, itu saya pernah coba cek, itu naiknya bervariasi. Ada yang 2% dalam 2 minggu, ada yang 5%. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan nih, saya cara yang tradisional, saya cuma siapkan uang full, berarti potensi saya cuma untung 2% sampai 5%, kan begitu? Dalam 2 minggu tersebut. Nah, tapi kalau misalkan saya bisa ada produk derivatif, maka saya bisa transaksi ini menggunakan leverage. Sehingga kenaikan 2% ini bisa menjadi keuntungan mungkin 20%, mungkin 50%, bagi saya tergantung dari berapa leverage yang saya pakai, kan gitu. Tapi itu kalau misal salah berarti kan angkanya juga lebih gede kok loss ya. Betul. Jadi kalau misalkan nih contoh tadi, kalau tadi kan contoh emas kita itu kan harga emasnya naik tuh. Tapi kalau misalkan harga emasnya turun, misalkan turun jadi 700.000 per gramnya, otomatis kan kita juga mengalami kerugian. Nah, ini misalkan ya gitu. Nah, ini kan kita rugi 100 juta. Nah, 100 jutanya ini kalau dari modal 240 juta, kita kelihatan rugi 40% nih. Sementara kalau yang satunya 100 juta dari 800 juta, kelihatan ruginya masih belasan persen, kan gitu. Ya kan? Nah, makanya saya katakan, ini kayak pedang bermata dua. Kalau misalkan rugi, ya kelihatan lebih besar dibandingkan modal, tapi kalau misalkan untung, lebih besar lagi, kan gitu. Nah, jadi tergantung, kayak itu yang tadi saya katakan, 2 minggu IHSG selama 7 tahun naik terus nih. Berarti saya punya conviction bahwa ini lebih besar kemungkinannya untuk naik dibandingkan untuk turun, gitu kan. Nah, otomatis menurut saya bahasanya itu calculated risk, ya saya harus berani, kan gitu. Karena data-data cukup mendukung. Kayak gitu untung-untungan ya sih kok? Ya ini bicara dunia finansial ini ada yang nganggapnya, wah ini sudah percuma, nggak usah dianalisa, semuanya untung-untungan. Ya bisa aja orang beranggapan begitu, tapi ya kan masing-masing ya. Jadi kalau ini dianggap untung-untungan, ya otomatis cara trading kita ya asal-asalan terus gitu loh. Akhirnya ya, kalau menurut saya ya enggak. Itu tetap perlu dianalisis, karena saya dulu pernah merasakan beli saham yang asalnya dengan denger nih rumornya ini katanya mau digoreng nih, dengernya ini mau jadi segini, nah ternyata ya nggak tentu gitu loh. Jadi itu bahayanya. Jadi saya pernah tuh waktu itu ada satu saham baru IPO, wah dari harga 200 naik sudah sampai 1000, lalu sudah sampai 1000 katanya mau naik lagi jadi berapa. Wah, jadi kan orang selalu diiming-imingin dengan potensial lagi. Akhirnya apa? Ya pada waktu istilahnya bandarnya ya pasti harus juga keluar, kan gitu. Ya akhirnya harganya ya hancur. Dan waktu hancur tiba-tiba wah ruginya ya banyak, kan gitu. Jadi setelah itu ya boleh. Dimulai dengan berapa modalnya kok? Modal kecil bisa nggak? Jadi pada dasarnya kalau kita mau trading ya pasti pertama menurut saya mulai dari demo account dulu ya. Demo account itu penting supaya kita tahu. Jadi tapi pada waktu kita pakai demo account harus membayangkan benar-benar ini seperti duit asli, karena seringkali orang kalau pakai demo account emosinya itu nggak ada. Jadi
gampang aja. Oh ya udahlah saya beli deh 100 juta. Oh ya udah deh saya beli. Kalau misalkan di forex 20 lot apa. Nah, tapi kalau realnya pada waktu sudah ada duit aslinya, nah itu belum tentu berani seperti itu. Nah, jadi kalau kita trading dengan demo account, ya tetap harus dibayangkan aslinya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, nah lalu kita harus mulai menyisihkan duitnya yang asli nih. Nah, pada waktu kita menyisihkan duit yang asli, ya otomatis nggak mungkin kan pertama langsung punya banyak. Saya sendiri dulu juga mulainya kecil-kecilan gitu. Pada waktu itu cuma uang beasiswa Vin, yang kita mulai pakai, Vin. Serius, Li? Uang beasiswa? Iya. Jadi pada waktu udah zaman itu cuma 850.000 uang kuliah 1 semester. Oke guys, kita diam semua. karena dia bilang pasti modalnya 1 M. 150.000. Iya, jadi ya dari sana, lalu waktu sedang ngerasain, ya mulai naik lagi. Nah, pada waktu kita punya bisnis, nah kita kerja, ada penghasilan, nah ini penting. Penghasilan itu mulai disisihkan untuk diinvestasikan gitu. Ya, jadi kalau ditanyain berapa bagusnya, ya ini saya sih bebas ya. Jadi nggak ada yang harus mengatakan. Tapi yang penting harus tahu porsinya, gitu. Kalau misalkan yang bisa disisihkan berapa, dan yang penting ini juga, kalau misalkan kita masih muda, itu aman. Kita nggak perlu takut, karena kalau kita masih muda, kita harus berani ambil yang high risk, gitu. Kalau kita dari muda cuman terlalu low risk, returnnya nggak akan bisa maksimal, gitu. Tapi kalkulated ya, terukur ya? Iya, harus terukur. Oke. Jadi kalau hari ini saya ditanya berapa modalnya, mau 5 juta dianggap kecil ya bisa, mau dianggap 10 juta ya bisa, terserah aja. Oke. Teman-teman, aku nih kemarin tuh aku sudah sempat bikin interview ngobrol sama Kotomi. Dan ini udah aku rekam karena menurutku waktu itu aku pengen lagi bikin YouTube doang, tapi ternyata kontennya itu benar-benar bagus, dan akhirnya aku kumpulin jadi satu diskusi yang panjang kita 2 jam lebih itu kok, bukan sekarang itu tuh ada di dalam satu video online course yang bisa kamu akses gratis, free. Ya, just bayar kuota aja, kuota masing-masing gitu. Nah, teman-teman aku mau ya, thank you Koko yang luar biasa. Kalau aku cuma nanya, Koko yang jalani 20 tahun kan. Teman-teman, aku mau izin minum dulu sama ke toilet. Nih aku kasih lihat cuplikannya ya, just 1 minute. Oke, silakan teman-teman. Sil, boleh bantu Sil. Jadi saya rasa untuk jadi profesional trader itu ada 3M gitu ya. Yang pertama adalah mindset. Nah, yang kedua adalah metode. Yang ketiga adalah money management. Jadi kalau secara sederhana, produk-produk di perdagangan berjangka komoditi ini kita bisa kelompokkan dalam 3 kategori. Uang modal saya 100 juta, tapi saya menggunakan leverage-nya misalkan 1:10. Berarti 100 juta ini bisa membeli barang senilai 1 miliar. Saya Melvin Mumpuni, CFP, Berencana Keuangan Barat. Jadi transaksi itu pertama kali. Gak kerasa ya kok, itu video kapan ya bikin? Iya tuh ya. Teman-teman itu orang-orang ya. Ya, itu sesi interviewnya ya guys ya. Sampai aku tuh kadang-kadang diem, gue udah melihat gitu, saking tercengangnya gitu. 20 tahun gitu, usia aku aja, aku baru 32 kemarin kan, ulang tahun terakhir. Nah, ini 20 tahun gitu. Oke, kita tanya lagi deh. Jadi modalnya pasti untuk mendapatkan keuntungan 1 miliar per tahun atau penghasilan 1 miliar per tahun, modalnya pasti di atas 1 tahun, 1 M, itu benar nggak kok? Oh iya benar tuh. Modalnya pasti di atas 1 M. Kalau sekarang ya. Kalau sekarang yes. Iya. Yeah. Oke. Nah, kalau sudah sekarang nih, dimulai dengan tadi sudah modalnya berapapun, tapi Kotomi waktu itu modalnya pakai uang beasiswa 850.000. Ya udah tuh. Yeah.
Gua mau tanya, lebih enak itu ikut trading di masa muda atau di masa tua? Kalau saya sih, kalau bisa dilakukan masa muda, kenapa harus tunggu ya? Kalau saya sih, Oke. gitu ya. Pertanyaannya, Koko mulainya usia berapa, Kok? Pada waktu itu ya masih kuliah kan, sudah mulai berkecimpung. 19 tahun, 20 tahun mungkin ya, 20, 21 tahun ya. Iya. Itu guys jawabannya, 21 tahun tuh, kan aku tercengang lagi. Tahu mungkin atau nggak mungkinnya gimana caranya, Kok? Mungkin atau nggak mungkinnya gimana? Maksudnya gimana nanti? Aku lupa, tadi dia ngomongin di pertanyaan apa ya? Gonzela coba tanyain lagi ya, yang mungkin nggak mungkinnya apa? Aku sorry, aku nggak ngeh. Oke, Michelle, kok berapa sih cuan rata-rata setahun trading? Jadi sudah dijawab kan ya harusnya ya. Macam-macam. Tadi karena ada yang namanya leverage tadi ya. Iya. Aku mau tanya, kalau Koko sendiri itu setiap hari trading atau dalam setahun itu trading tuh ya cuma beberapa kali aja atau setiap hari ngikutin berita gitu? Jadi ada masanya ya. Kalau dulu saya pernah yang setiap hari saya melakukan trading gitu. Nah, cuma setelah saya pelajari, kita ini kan juga bisa capek ya. Jadi kalau kita setiap hari ditekan dengan istilahnya informasi yang terlalu banyak, dengan market yang terlalu fluktuatif, nah itu bisa salah, bisa nggak fokus, lalu kita menjadi salah gitu. Nah, kalau kita bisa disiplin dalam mengakui kesalahan sih oke ya, tapi yang ditakutkan kita terlalu aktif akhirnya bisa nggak disiplin, nah itu yang berbahaya. Jadi kalau dulu awalnya ya saya sempat coba setiap hari trading apa, tapi sekarang saya lebih menemukan yang cocok bagi diri saya, ya nggak harus setiap hari gitu. Jadi kita lebih lihat momen kadang-kadang gitu, pokoknya yang penting ya nggak harus dipaksain lah. Saya cuma yakinnya gini, market itu buka setiap hari, ya kan? Dan kalau hari ini nggak ada kesempatan atau peluangnya terlewatkan, ya udah tunggu aja besok atau lusa. Yang penting you have to stay in this game as long as you can, gitu. Jadi kita harus bertahan untuk tetap eksis sepanjang mungkin. Aku jadi penasaran. Sekarang ini ya kondisi, misal di bulan Februari kemarin deh, Kok ada masuk market nggak, Kok? Bulan Februari, sekarang Maret ya, bulan Februari ada, gitu. Jadi kayak mulai awal tahun, itu saya sudah sempat juga info-info ke beberapa rekan-rekan saya waktu itu merhatikan pound sterling gitu ya. Saya bilang, ini pound sterling ini sudah mulai uptrend nih. Pada waktu itu kursnya masih 1,32 gitu kan. Waktu itu saya sudah bilang, ini nih tanpa disadari orang-orang ini uptrend. Ini berani buy nih gitu. Nah, orang ada yang ikut, ada yang pound sterling ini masih kasusnya Brexit itu yang Britain exit itu kan, takutnya berantakan apa. Tapi ya kita lihat secara grafik ini uptrend ya, sederhana begitu, ya udah ambil aja posisi misalkan. Gitu. Oke, kok. Ya teman-teman, pound sterling itu mata uangnya Inggris. Ya. Apa namanya, Brexit itu aku ingatnya Brebes exit. Kalau di jalan tol kita Brebes exit. Ya, zaman dulu waktu aku mudik ya Brexit ya, Brebes exit. Ya tadi ada yang tanya lagi nih. Kalau trading di derivatif cukup teknikal aja atau lihat fundamental? Kalau menurutku fundamentalnya tuh apa ya, fundamental negara kah? Coba kok. Coba yang ada di industri. Jadi kalau misalkan kita bicara fundamental, kalau misalkan untuk mata uang ya, bicaranya valuta asing ya, kita akan melihat misalkan, contohlah yang paling gampang sekarang ini, suku bunga Amerika kelihatannya naik nih, makanya trader-trader yieldnya obligasi Amerika pada naik. Nah, kalau suku bunga naik, otomatis apa? Akan menarik orang untuk berinvestasi di mata uang tersebut. Sehingga permintaan akan US dollar harusnya akan meningkat, kan gitu. Apalagi dunia sedang dilanda suku bunga rendah. Contoh Jepang, ya kan, suku bunganya harus 0 atau minus, otomatis dibandingkan invest di Jepang, beliin aja di Amerika, masih dapat yield 1% lebih, kan gitu. Nah, akibatnya apa? Uang ini beralih dari mata uang Jepang menjadi mata uang Amerika. Nah, kalau permintaan mata uang Amerikanya semakin banyak, ya otomatis US dollarnya menguat. Dan itu tercermin di kursnya sekarang. Japanese yen melemah. Dihitung berapa waktu terakhir ini dari 104 sekarang sudah 108.
Nah, jadi contoh itu kalau kita bicaranya fundamental. Nah, tapi kalau kita misalkan bicara teknikal, nah kalau misalkan rekan-rekan ada yang mempelajari teknikal, itu sudah kelihatan sekali bahwa downtrendnya Japanese yen itu udah break, gitu loh. Nah, pada waktu break itu juga angkanya kurang lebih di sekitar 104-105. Jadi kalau misalkan kita menggunakan technical analysis, pada waktu kursnya dolar yen itu mencapai 105, kita tahu, oh ini sudah bukan downtrend. Nah, ya udah, ambil aja posisinya buy. Dari 105 sekarang naik 108, ya otomatis dapat profit. Jadi ini tergantung. Jadi apakah cukup teknikal saja atau cukup fundamental saja, ya ini tergantung dari stylenya orang ya. Cuman kalau pengalaman saya bisa saja pakai teknikal saja boleh, atau mau pakai fundamental saja juga boleh. Cuman satu hal yang harus diingat, kalau fundamental itu takutnya lebih sifatnya jangka panjang. Nah, takutnya nih, ini karena pada waktu saya diminta di Bursa Efek Indonesia ngajar pun, saya pernah survei. Definisinya jangka panjang itu berapa lama sih? Ini yang waktu di Bursa Efek ya. Padahal itu isinya investor club, jadi investor beneran nih. Tapi bagi rata-rata investor di Indonesia, pegang saham 3 bulan itu sudah dianggap panjang gitu loh. Nah, padahal kalau kita secara teori, selama time frame-nya kurang dari 1 tahun, itu dianggapnya short term, jangka pendek. Nah, ini kan berbahaya nih. Jadi kalau misalkan pakai fundamental, harus siap jangka panjang, ya takutnya mental kita yang nggak siap nih. Gitu. Kalau di pasar derivatif sih, technical, apalagi kalau falas, di mana benar-benar market driven sih, menurut saya oke, gitu. Ya teman-teman, kalau kamu baca literatur atau baca buku tentang keuangan, jangka di bawah setahun itu pendek, jangka di atas setahun itu banyak orang bilang langsung jangka panjang gitu. Ada yang bilang medium, biasanya orang-orang sebutnya medium term atau medium term note biasanya, atau ada yang bilang itu MTN. Ada juga yang obligasinya, itu biasanya ngomong gitu. Langsung lagi, ini ada pertanyaan dari Ari Siawan. Ini aku langsung bacain aja ya, jadi aku nggak yang nanya, aku bacain aja. Boleh jelasin nggak sih apa yang dimaksud derivatif dan leverage? Nah, ini gimana cara menjelaskan derivatif? Jadi sederhananya, derivatif itu adalah instrumen yang nilainya tergantung dari aset yang lain. Itu derivatif. Jadi contoh begini. Contoh nih ya, kalau misalkan kita transaksi yang paling tradisional, misalkan saya sama Melvin jual beli emas nih. Saya beli emas dari tokonya Melvin gitu ya. Vin, aku beli emas dari toko kamu nih. Saya beli logam mulia. Kalau transaksi tradisional ya udah saya beli, saya bayar, emasnya saya bawa, selesai kan gitu. Betul ya? Nah, menjadi derivatif kalau misalkan transaksinya demikian. Saya datang ke tokonya Melvin, lalu saya bilang, Vin, aku mau beli emas dari toko kamu, tapi saya baru bayar bulan depan. Nah, nanti bulan depan setelah saya bayar, emasnya baru kamu serahkan ke saya. Tapi yang saya mau hari ini kita deal harga aja nih. Untuk penyerahan bulan depan itu dapat harga berapa saya gitu loh. Nah, jadi dealnya hari ini, harganya ditentukan hari ini, jumlahnya ditentukan hari ini, kualitasnya hari ini, hanya serah terimanya di kemudian hari. Nah, ini sudah contoh derivatif. Nah, tentu saja, misalkan Melvin setuju, ya udahlah, Tommy, harganya sama deh. Kalau hari ini 800.000, ya udahlah 1 bulan lagi juga 800.000, misalkan seperti itu. Ya udah, kita deal ya. Nah, dalam 1 bulan ini kan harga emas yang pasar itu kan naik turun tuh. Bisa bayangkan ya, kalau misalkan pada waktu jatuh tempo, ternyata harga emas ini turun. Ternyata dari 800.000 cuma 700.000. Berarti 1 bulan kemudian pada waktu jatuh tempo, saya harusnya datang ke tokonya Melvin, bayar 800.000 untuk dapat emas 1 gram kan gitu. Padahal emasnya hari itu sudah cuma tinggal 700. Otomatis saya sudah mengalami kerugian. Nah, otomatis perjanjiannya antara saya dengan Melvin ini kan ada nilainya nih. Nah, nilainya berapa? Nah, pada waktu jatuh tempo nilainya adalah minus 100.000 per gramnya. Nah, nilai minus 100.000 itu dapatnya dari mana? Tergantung dari harga emas yang ada di pasar. Nah, jadi itu yang dikatakan derivatif.
Jadi derivatif itu instrumen yang nilainya tergantung dari nilai aset yang lain. Nah, nilai aset yang lain ini yang mendasari transaksi tersebut. Yang seringkali disebut bahasanya underlying asset. Ya. Jadi kalau dalam contoh tadi, underlying asetnya adalah emas, kan gitu. Lalu instrumen derivatifnya, kalau tadi ini bahasanya forward, kan gitu. Teman-teman, ini agak susah untuk menjelaskan, aku bahasa yang mudah lagi terjemahinnya. Udah ngomong forward. Gitu. Nah, kalau leverage itu maksudnya kayak contoh tadi, kalau misalkan saya belinya emasnya mau 1 kilo menggunakan modal cuma 240 juta, nah itu berarti sudah leverage. Ini leverage yang tadi. Ya, dengan leverage ini, jadi modalnya lebih kecil, transaksinya lebih besar. Gitu. Ya, ini. Oke. Nah, terus kita jawab pertanyaan lagi ya. Nih kok, dari Alvin. Halo, Alvin. Trading menjadi main source of income untuk yang sudah berkeluarga, oke atau enggak? Nah, kok, kalau ini pertanyaannya menarik. Ya, profesional trader itu bisa nggak sih hidupin keluarga? Bisa, tapi ya itu harus dicocokkan lagi dengan karakter kita. Jangan sampai kita hanya nafsunya aja yang besar, tapi nggak diimbangi dengan mentalnya, lalu ya istilahnya skill kita. Karena ya kita harus tahu bahwa namanya trading derivatif, trading pasar modal, itu termasuk instrumen-instrumen yang high risk gitu. Jadi kalau high risk kita bisa high return. Tapi ya mesti hati-hati gitu ya. Oke, ini di Farel. Di Farel. Apakah bisa menjadi investing plus trading dalam waktu bersamaan di dalam satu sekuritas, dan apakah bisa kita memanage portofolio itu secara terpisah, secara profesional? Kok ini kaitannya bukan dari derivatif, tapi kaitannya terhadap saham. Ya, karena kalau misal derivatif kita investing kayaknya berat ya. Dan ini pertanyaannya menuju ke sekuritas. Kau pengalaman aku gimana? Ya ini kembali lagi juga ke masing-masing personal ya. Jadi saya juga menjumpai cukup banyak ada orang yang mengatakan, oke, account ini saya mau pakai untuk yang invest jangka panjang, account ini saya mau pakai untuk yang trading short term gitu. Ya boleh-boleh aja gitu. Tapi yang penting ya cocokkan dulu sama karakter kita. Nah, dan juga penting juga jangan sampai over trade ya. Over trade itu jadi kita terlalu besar gitu. Nah, salah satu cirinya sederhana, kalau harganya bergerak sedikit kita sudah deg-degan, nah itu sudah mulai overtrade. Gampangannya gitu aja. Jadi kalau kita punya posisi, yang sedikit sudah deg-degan, wah ini berarti sudah mulai overtrade nih. Yes. Ya, yang tersindir silahkan. Oke. Kalau Koko sendiri nih, gimana caranya memitigasi risikonya? Mengurangi risikonya gimana? Ini penting ya. Saya kalau belajar dari Warren Buffett ya, jadi Warren Buffett itu selalu mengatakan demikian. Kalau kita mau masuk pasar, kita harus tahu kapan masuk, kapan keluarnya. Nah, kalau Warren Buffett, dia berinvestasi di saham, kalau ditanya kapan jualnya Warren, kalau bisa nggak pernah dijual, tapi dia kadang-kadang juga jual. Nah, itu kapan dia akan jual? Pada waktu perusahaan ini sudah tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan pada waktu kita berinvestasi. Jadi misal nih ya, kita berinvestasi di sebuah perusahaan yang bisnisnya restoran, lalu mendadak perusahaan ini ganti haluan, bukannya restoran, lalu jadi misalkanlah jadi developer misalkan. Nah, kalau Warren Buffett pasti saham ini langsung dijual karena sudah tidak sesuai dengan rencana awalnya dia berinvestasi. Nah itu tuh bagus juga. Jadi kalau Warren karena dia benar-benar investor yang super long term ya, dan itu terus terang nggak banyak lah yang mampu bisa seperti itu ya. Jadi ya resikonya kita harus tahu pada waktu kita berinvestasi di awal, ya kita tanya sama diri kita. Kalau misalkan sesuai harapan, oke, everybody happy. Tapi kalau ternyata tidak sesuai harapan, apa yang kira-kira akan kita lakukan? Apakah kita akan cut loss sahamnya atau bagaimana? Nah itu ditentukan di awal, dan itu yang perlu untuk dilakukan disiplin. Koko pernah melakukan cut loss? Pasti sering lah ya? Ya pernah lah. Iya. Kalau
Kalau kita nggak cut loss lalu kita mengatakan market yang salah, ya babak belur, karena market is always right gitu. Yes, guys, kamu kalau ketemu Kotomi aslinya sabar banget orangnya. Oke. Sabarnya benar-benar sabar kok. Ini dari Lilis. Kak Lilis tanya, kok sorry baru join. Jadi selama ini income-nya hanya trading apa punya pekerjaan tetap atau usaha lain kok? Ya, kalau saya saat ini ya ada penghasilan tetapnya, kan saya sebagai direktur di Agrodana. Ya, itu pasti ada penghasilan gitu. Jadi istilahnya dari gaji ada, nah lalu dari trading ya ada yang lain. Gitu. Seandainya tidak ada gaji dari yang perusahaan Koko yang ini kan Agrodana kan Koko punya kan, shareholdernya kan? Ya salah satu. Nah kalau misalnya nggak ada kerjaan dari situ, kalau hidup dari trading doang bisa nggak kok? Bisa aja. Jadi pada dasarnya karena gini. Mungkin kapan-kapan kalau perlu kita coba kasih contoh webinar tentang trend analisis, Devin. Itu contoh teknik yang paling sederhana bagi saya. Iya, coba tanya. Teman-teman setuju nggak kalau one day kita bikin seperti itu live? Live kan? Boleh. Sorry kok. Live kan? Ya, teman-teman setuju nggak kalau misal kita bikin kayak gitu one day? Ini contoh nih ya, kita coba bukain contoh aja ya. Saya share screen ya. Boleh kok. Nah, nih tantangin nih. Jadi ditantangin. Ini contoh nih. Ini kalau kita lihat yang saya tampilkan sekarang ini adalah grafiknya crude oil gitu ya. Kalau saya tanya, crude oil itu minyak mentah ya. Jadi kalau kita lihat nih ya dari posisi kursor saya sampai sekarang, kalau ditanya ini kelihatan nggak kalau trennya naik? Saya yakin semua lihat ini trennya naik, betul ya? Ya, karena 45 derajat kanan. Ya, atau contoh ini pound sterling. Nah, pound sterling ini tadi saya katakan di Januari kan harganya di sini. Nah, ini juga naik nih, gitu kan? Bahkan dia naiknya mulai dari sini kan? Nah, jadi seringkali orang nggak sadar gitu loh. Sebetulnya market ini sudah memberitahu bahwa saya ini lagi uptrend. Nah, kalau market sudah beritahu bahwa saya lagi uptrend, ya udah kita ikuti aja gitu loh. Karena tren ini bisa panjang. Kita lihat lagi deh, misalkan emas. Nah, ini contoh grafiknya emas. Dari sini, emas ini sudah mulai menunjukkan, ya kan? Dan sekarang sampai turun kan gitu kan. Tapi sebetulnya dia sudah menunjukkan. Tapi kalau sebelumnya, pada waktu dia masih uptrend, ya kelihatan bahwa emasnya lagi uptrend. Nah, ini contoh begini nih. Ini kan kelihatan nih, naik terus gitu kan. Jadi kalau kita mau ikutin tren, boleh. Itu salah satu teknik yang paling sederhana menurut saya. Nggak perlu yang canggih-canggih gimana. Pokoknya yang penting ada grafiknya. Kita nggak nguasain indikator atau apapun, boleh aja. Yang penting follow the trend gitu. Kok aku mau nanya, ya. Ini kan Koko ngomong gampang gara-gara Koko punya background kan lengkap tuh, CFA, CFP, CWM. Tapi ya orang-orang yang ada di sini itu kan bukan orang keuangan yang backgroundnya kayak Koko. Iya, jadi kalau bicara technical analysis sih memang nggak perlu CFA, karena kalau orang CFA mereka nggak terlalu percaya sama technical biasanya, karena mereka lebih fundamental. Oke kok, karena aku CFP, my ex CFA, kita gabung jadi satu CFA CFP. Kok punya tiga-tiganya jadi satu? Itu kan ngumpulin 3 orang keroyak satu. Oke. Trading, nah nih kok. Ini ada yang masih bertanya dari Eprianto Danari. Wah, kita lama, tapi it's okay lah ya. Kita habisin pertanyaan, habis itu selesai ya. Trading itu saham kah atau di berbagai platform seperti ini Okta ya, Okta FX atau Binomo dan lain-lain. Kita nggak jelek-jelekin, tapi kita mau jawab pertanyaan ini. Oke, kita nggak jelek-jelekin. Jadi kalau kita bicara trading seperti di awal, ya pada dasarnya selalu yang terkait sama pasar modal dan pasar derivatif. Jadi bisa juga transaksinya itu di Bursa Efek Indonesia ataupun di produk-produk derivatif, misalkan forex atau stock index atau crude oil ataupun emas yang tadi ya. Nah, cuman bicara pialang yang dipakai, nah ini penting ya. Jadi kalau yang ditulis di sini yang tanda bintang, bin tanda bintang, nah ini nih
kita mesti tahu dulu di Indonesia ini kan sudah ada regulatornya yang resmi ya, Bapepti. Dan menarik ya, jadi pernah satu pialang asing itu pernah datang ketemu dengan saya di Jakarta, lalu pada waktu itu mereka mau ajak kerjasama Agrodana gitu ya. Nah, tapi waktu itu saya jelaskan bahwa peraturan di Indonesia itu demikian, bahwa kalau misalkan ada segregated account, rekening terpisah, jadi dana nasabah itu harus distorkan ke rekening ini. Lalu misalkan lawan transaksi market maker-nya itu juga harus taruh uang jaminan di lembaga clearing gitu. Nah, pada waktu mereka mendengar ini, mereka nggak tertarik, biasanya begitu. Nah, jadi mesti dipantau ya, apakah jangan dipikir kalau perusahaan itu dari luar negeri pasti oke. Nah, ini seringkali orang Indonesia juga nggak tahu perusahaan luar negerinya ini pokoknya dianggapnya kalau luar negeri lebih bagus, padahal luar negeri itu alamatnya PO Box loh. Lalu alamatnya ya di negara-negara yang tax haven. Ya, mereka selalu alasan, oh iya tax haven kita carinya, tapi benar-benar PO Box gitu loh. Jadi kita nggak mau. Jadi alamat kantornya itu cuma kotak pos, PO Box. Jadi nggak ada fisik office-nya gitu loh. Lalu regulatornya siapa? Mereka bilang, oh iya di negara asalnya sudah mendapatkan izin gitu kan. Nah, yang perlu kita perhatikan ya clearingnya di mana, yang jamin siapa kan gitu. Nah, kalau di Indonesia ini kan lembaga clearing ada dua, bursanya ada dua. Jadi semua transaksi dijamin oleh lembaga clearing. Ya, sebetulnya menurut saya struktur di Indonesia ini udah lebih rapi, karena saya waktu dijumpain sama broker asing itu, ya itu pada waktu saya beritahu bahwa kalau misalkan mau jadi market maker ya you harus taruh deposit juga di lembaga clearing. Langsung rasanya kayak kurang tertarik gitu. Oke. Tapi pada dasarnya trading bisa untuk dua instrumen tadi ya, mau pasar modal ataupun pasar falas ya. Oh ini nggak terkait sama kita sih, tapi cuma singkat aja. Kalau Koko ada masuk kripto nggak? Aku nggak. Sama nah ini menarik sekali ya. Jadi kripto ini saya pernah diajak teman saya, ayo Tom kita bikin aja nih ICO, Initial Coin Offering gitu ya. Jadi kita mau bikin kripto sendiri gitu. Nah tapi kalau kita pelajarin bahkan kayak Bitcoin pun itu efisiensinya sangat rendah sebetulnya. Jadi kalau Visa Master itu 1 detik itu transaksi yang bisa diproses itu puluhan ribu transaksi. Bitcoin itu 1 detik itu less than 10, jadi nggak sampai 10 transaksi. Nah berarti kalau misalkan dihitung dengan harganya Bitcoin segini mahal, ya otomatis itu kan menjadi kalau dibuat transaksi mahal sekali ongkosnya. Nah cuman ya saya harus akui bahwa pada dasarnya kan aset ini value-nya dari mana ya tergantung dari siapa yang kasih nilai kan gitu. Dan Bitcoin ini karena komunitasnya cukup besar sehingga dianggap sebagai suatu aset, lalu harganya bisa naik jadi 40.000, 50.000, ya itu tergantung dari siapa yang percaya dengan value-nya itu kan gitu. Ya kayak kita lihat kalau kayak Warren Buffett ya enggak mungkin dia melirik Bitcoin, dia selalu mengatakan nilai ekonomisnya apa gitu loh, manfaatnya apa gitu kan, kalau dari Warren Buffett. Tapi kalau kita ketemunya Elon Musk, oh ini Bitcoin nih kan gitu. Jadi tergantung siapa yang menilai ya. Kalau saya pribadi sih saya juga enggak, karena saya melihat ini harusnya tidak ada nilainya. Ibaratnya kayak kita main game, lalu game ini ada koin-koinnya, lalu koin ini diperjualbelikan gitu. Ya cuman hebatnya ceritanya kripto saat ini ya luar biasa ya. Tapi kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu pada waktu Bitcoin dari 19.000 turun tinggal 3.000-an, itu Bitcoin saja yang turunnya nggak sampai 90%. Tapi ICO yang lain itu turunnya 97, 99% dan sebagainya, mungkin hilang kan gitu kan? Gitu. Iya. Ya, ini tadi kalau ada yang tanya yang ngomong setuju nih, apa namanya, buat live suatu saat lagi live Koko kasih tahu buat teman-teman gitu. Tuh penting, setuju, banyak banget. Ya, ya nanti one day aku undang lagi ya, ngobrolnya banyak banget yang didiskusin. Tapi teman-teman gini teman-teman, buat teman-teman supaya nanti one day kita ngobrolnya nggak dari nol, ya kan? My suggestion is kamu coba nonton di ini di apps finansialku itu di menu belajar. Nih yang paling bawah tuh ada menu belajar.
Nah, ini ada video online course, ya kan? Ini kamu bisa cek di sini. Nih, cara menjadi profesional. Udah, kamu langsung aja. Dan itu udah langsung bisa di setel, dilihat. Tuh, 2 jam 35 menit itu sudah diedit. Aslinya obrolan kita panjang banget. Dan di sini udah dijelasin tentang kotomi dari pertama kalinya waktu jatuh-jatuhnya waktu itu, dan sampai aku tanya, ada pertanyaan kayak gini, aku nanya, kalau aku sebagai satu orang yang cupu banget, belum pernah sama sekali, pertama kali bisa dapat cuan atau keuntungan secara konsisten. Konsisten itu bukan berarti yang langsung gede, tapi kamu untung konsisten. Jadi misal katakanlah dari 10 kali kamu pasang posisi, 6 diantaranya kamu benar atau kamu dapat untung. Itu berapa lama? Dan jawabannya ada. Nah, teman-teman tinggal dengerin aja, karena nanti di next-nya, itu gratis guys, gratis, benar-benar gratis. Itu beneran karena waktu itu Kotomi minta, ya udah share aja nggak apa-apa, nggak usah kenain charge sama sekali, for free ya, just kamu dengerin aja. Nah itu kamu dengerin dulu perjalanannya Kotomi. Nah nanti itu ada lanjutannya juga, ada course 3 dan course 4-nya yang ngobrolin tentang technical tuh kayak apa, fundamental tuh ada. Tapi yang aku minta teman-teman coba dengerin dulu gitu. Karena menurutku fantastis ya. Aku yang nanya aja juga waktu itu diem, jadi banyak diem. Saking keren ya perjalanan Koko 20 tahun. Oke kok, ini nggak kerasa kita itu sudah kelebihan 14 menit. Oke. Karena aku janji sama Koko jam 9, sekarang udah 9.14. Oke. Kita udah di penghujung kita ngobrol hari ini, Jumat ini, walaupun biasanya aku bagi-bagi hadiah, tapi kayaknya hari ini lebih dari hadiahnya karena ternyata diskusinya lebih banyak banget dan lebih bagus banget. Sekarang ada 211 orang live. Nah, teman-teman, Kotomi, kira-kira kita udah di penghujung, kira-kira ada pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau belajar dan mulainya dari nol, nggak ngerti apa-apa. Gimana saran-saran Koko buat teman-teman semua? Ya, jadi mengingatkan ya, kalau yang dari nol mau belajar, bagus ya. Jadi pertama mulai demo account ya, karena demo account itu kita risk free ya, jadi rugi pun nggak ada sakitnya, dan kalau ada untung pun ya kita memang nggak bisa menikmati, tapi kita minim belajar dulu ya. Kalau misalkan setelah kita coba dari demo account, kita tahu, oh iya ini kenapa ya kok saya rugi, nah kita coba cari tahu penyebabnya, supaya jangan sampai jatuh ke lubang yang sama nih, gitu. Nah kalau misalkan nanti mau belajarnya lebih dalam, bisa koordinasi dengan Melvin, nanti kita ya bisa aja aturin lagi mau perlunya tentang apa nih, apakah belajarnya tentang technical atau mau belajarnya tentang fundamental atau apa, ya itu udah bisa kita diskusikan. Tapi yang penting masih muda, jangan takut untuk mencoba ya. Gitu. Ya, oke. So teman-teman, itu tadi sarannya, coba aja dari yang buka demo account, karena demo account tuh RP0, just internet aja. Ya, dan kemudian tadi Kotomi sendiri udah cerita, tadi ada beberapa buku, kamu flashback aja, tadi aku juga liatin bukunya di Amazon Book, itu ada beberapa judul buku yang Kotomi itu awal-awalnya disarankan untuk baca buku itu, dan Kotomi baca. Aku baca, itu sudah 2 kok, dari 3 judul itu 2 aku baca, Steve Nixon sama John C. Murphy, yang Jeffrey aku belum baca gitu. Ya teman-teman baca gitu. Kalau misal teman-teman memang niat, aku yakin mau cari yang gratisan, aku yakin PDF-nya ada di internet. Sekarang banyak. Oke guys, thank you buat teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Kalau mau belajar demo account, download dari mana? Di websitenya Agrodana Futures juga tersedia kok ya. Jadi demo account itu juga bisa di-download. Jadi kalau misalkan mau coba yang forex ataupun stock index, bisa aja download demo account dari Agrodana gitu ya. Di mana kok? Coba aku lihat kok. Ini aku coba lihat dari Google. Dari Google search Agrodana Futures, klik agrodana.futures.com. Nah, ini klik aja open live account, ini kan nanti pasti ada demo account-nya dulu, enggak apa-apa. Nanti live account-nya nggak usah diproses dulu. Tapi yang penting demonya dulu aja. Ini demo account ini ya? Ya, bisa. Oke. Ya udah teman-teman, itu tadi kasih tahu kan teman-teman, kita di sini benar-benar untuk share aja buat teman-teman supaya kita sama-sama upgrade lagi lah ini ilmunya dari yang masternya ada 3, CFA, CFP, CFPM. Oke, terima kasih buat teman-teman semua.
Oh, tapi nanti ini habis ini kita backstage dulu, nggak langsung keluar ya. Yeah. Kita backstage. Oke. Okay. Thank you buat teman-teman semua. Selamat akhir pekan, sehat selalu, stay at home, dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Sampai jumpa Jumat depan. Bye-bye. Wujudkan masa depan, tumbuh erat bersama keluarga, dampingi kehidupan, meraih kesuksesan bersama finansialku.com. Jujur dan terpercaya dalam setiap langkah, merencanakan keuangan, wujudkan mimpimu, your personal finance assistant, finansialku.com. Sepuluh Meraih kesuksesan bersama finansialku.com. Jujur dan terpercaya dalam mana tuh tak panjang. Kena Ibrahim.